Ya, maka hati-hati membawa dosa yang belum terampuni. Angka neke dengan yang ampun maaf ukurana munteluik salah sebelum jemak de tetalet si dengan beruk de tendengang ampun maaf panggeh ndi uni ane mendetaziahkan wah mati kaya pentendengan ampun maaf sin masih hidup ndi wah nyandang ampun maaf istighfar maafang almarhum niki nggih luwek dosa niki unin nggih lagu dalam mangan tak sudi ku memaafkan kalau dosa di ngingi ka melek kubur. Maka mintalah ampun ke Allah Subhanahu wa taala. Apapun dosanya, mintalah ampun kepada Allah sehingga tidak ada alasan kita ini tidak memantaskan diri untuk datang ke Allah. Kan luwe sementara para naik luwe dosa ndek ku paut aku jok pesigi tunin kembe aku pekan doang tok ku paut tuni aneh justru side paling paut. Kenapa? Yang paling banyak dosanya datang ke Allah ya, aku ndek ku paut ngaji ustaz kembe nu pegocekan tok ku paut. Justru yang paling pantas itu semakin banyak dosa, kita semakin pantas datang ke Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا قولنا. اللهم يسر ولا تعسر وبتمم بالخير. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه في الدارين آمين. Al-Mukarramun, imam-imam tiang, tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, singkatnya hadirin jamaah maghrib dan isya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukrulillah, pertama-tama bersyukur kehadirat Allah bahwa malam ini kembali kita dapat melanjutkan kajian rutin kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, hidayahnya, berkah ridha dan inayahnya pada kita sekalian sehingga apa yang menjadi hajat dan munajat kita diijabah dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam senantiasa kita sampaikan pada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita menuju hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mulai dengan kajian pembuka kitab Nasaihul Ibad. Nasaihul Ibad, nasihat-nasihat. Kita masuk pada maqalah atau hadis yang pertama. Fal hadithul awwalu ajazani bihi al-allamah al-syekh Muhammad al-Khatib al-Syami thumma al-Madani al-Hanbali wa huwa min Uthman bin Affan bin Uthman bin masyayikhi muttasilan ila Abi Dzar al-Ghifari an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nasihat si pertama dalam kitab niki tersebut isi Imam Nawawi dalam hadis musalsal diriwayatkan oleh Utsman bin Affan sampai dengan Abu Dzar al-Ghifari. Rasulullah SAW bersabda, fima yarwihi an rabbih azza wa jal, yakni yang diriwayatkan atau langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti niki hadis qudsi, sehingga Rasulullah menyampaikan dengan redaksi bahasa Nabi tapi pemaknaannya dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Lamun hadis ja biasa maknanya kance redaksi atau kalimatnya itu dari Rasulullah. Lamun Al-Qur'an selapukna maknanya, lafaznya, kalimatnya, urutannya dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga urutannya Al-Qur'an
dia bau te balik belah wah dari Al-Baqarah sampai An-Nas dia tahu berketuan mahakat al-ins al-Fatihah pertama dia An-Nas bayi pertama ngono dia bau saya niki adalah dari tauqifi. Istilah tauqifi adalah peletakan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, lamun hadis qudsi yakni pemaknaannya dari Allah, cuman riwayat redaksinya dari Rasulullah yang pernah tersebut hadis qudsi. Ya ibadi, nah pertama hadis niki tebawaang isi Imam Nawawi sebagai motivasi awal bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat menghendaki kita seperti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Li hadis niki ya agak belo lagu mudah-mudahan baru selesai. Ya ibadi wahai hambaku, ini firman Allah. Inni haramtu dzulma ala nafsi. Haramanku iriku untuk melakukan kezaliman. Wa ja'altuhu dan aku jadikan ia kezaliman itu bainakum di antara kalian muharraman adalah diharamkan ai keadaannya muharraman. Fala tadzalamu maka dendek saling zalim. Pertama pesan Allah Ta'ala li nasihat niki Allah Subhanahu wa taala maha adil, maha hakim, bijaksana. Tidak mungkin Allah itu punya sifat az-zulmu, zalim. Ya. Di dalam Al-Qur'an sering Allah mengatakan wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. Aku ndek kuah zalim lagu manusia luwih zalim tipak iri namanya. Berarti dengan Allah Ta'ala turutlah sifat Allah yang adil, yang bijaksana, dindik jari dengan zalim. Sampai zalim niki bisa bermakna kesyirikan. Syirikno masih zalim. Sebutnya isi Luqmanul Hakim, inna syirka la zulmun azim. Syirikno termasuk zalim si paling belik. Zalim si paling belik nu adalah nabi, berarti tipa Allah Ta'ala. Ya, berarti zalim si paling belik nu si berhubungan dengan Allah Ta'ala. Misalkan tersyirik tipa Allah, ini zalim belik. Atau kita meninggalkan kewajiban kita kepada Allah, niki zalim belik. Dia ada puasa, dia sembahyang, misalkan niki wah zalim belik si berhubungan tipa Allah Subhanahu wa taala. Ya, berarti urusan hakullah, hak Allah ukuran si tinggalang teniki termasuk itu zalim tipa Allah Ta'ala. Dan niki adalah dosa besar. Jadi misalkan lalai itu sembahyang, nah niki berarti itu zalim tipa saya, tipa Allah Ta'ala. Sangat nabi berhubungan dengan hakullah. Ya, Rasulullah bertanya kepada Ibnu Abbas, ya Ibnu Abbas, atadri ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul ibad 'ala Allah? Wahai Ibnu Abbas, tahukah engkau apa haknya Allah atas seorang hamba atau haknya seorang hamba terhadap Allah? Artinya apa hak Allah tipa hamba, apa hak hamba tipa Allah. Berarti semuanya punya hak dan kewajiban. Haknya hamba terhadap Allah, ya, haknya Allah terhadap hamba, alla tusyriku bihi syai'a. Ya, tidak pernah menzalimkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia wah nyekutuan Allah. Ya, tidak pernah mensyukutukan Allah dengan kemudian si kedua an ya'budullah, dia beribadah pada Allah dan dia tidak syirik kepada Allah. Nikilah hak Allah, ya. Lamun tersyirik atau bermaksiat terhadap hak Allah, berarti itembilin hak Allah si seharusnya kita berikan ke Allah. Ya, apa hak Allah teibadatin? Ya, apa hak Allah dendek macam-macam nyirikan Allah? Apa hak Allah dendek maksiatin? Berarti perintah Allah nu kerjakan wah, karena di situ ada hak Allah. Ya. Walaupun ukurannya Allah itu Ghafurur Rahim, Maha Pengampun, Maha Penyayang. Lagu dendek jariang pengampunannya Allah itu sebagai ajang untuk kita berbuat maksiat. Arwahunin neket maksiat, bares dong tetobat. Kan Allah Ta'ala Maha menerima dosa. Unin. Nah itu namanya ngolok-ngolok Allah Ta'ala. Mun pe ukurannya de masih hidup, sekesin de maksiat, ukurannya langsung tercabut nyawa
pelot, mati misalkan. Ya apa? Berarti tidak ada harapan untuk pertobatan lagi. Nah berarti hak Allah nu harus tebang tipa Allah apa? Ibadah kemudian dendik doang Allah. Nah kemudian haknya hamba terhadap Allah menuah gawe hak Allah nu ibadah nu pacu. Kemudian dia tidak pernah mendoakan Allah dengan apapun, maka Allah pun memberikan haknya kepada hambanya. Apa? Allah tu'adzibahu, dia tidak akan mengazab hambanya. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala dia mungkin wahgan azab hambana selama hamba itu taat menjalankan hak Allah ta'ala. Berarti azab itu kaitannya dengan hak Allah yang dimaksiatkan. Ya, bermaksiat berarti mentegirang azab berarti ada hak Allah yang sering kita tinggalkan. Ya misalkan ditegirang lalai sholat, arak doang wah kehidupan kita yang merupakan bagian daripada azab. Ya lagu ndek itu sadar saya nggak napi itu niki menunda-nunda hak Allah subhanahu wa ta'ala. Menelancar selapun hak Allah bayang te ibadahnya, kemudian Allah pun akan mendatangkan hak kita. Ya itu kadang nih hak te doang tuntut kewajiban dek negawe. Ya falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kerjakan dulu tuntutan Allah, ya baru Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan hak-haknya. Ini doa doang belo doa di surga Firdaus kanggo terus ya Allah surga Firdaus lagu ndek cocok kan cepagawian. Mulai mendemele hadiah kipas angin jasang molah-molah ini surga kanggo terus apa ibadahnya Senin Kemis ya kan dia nyambung. Maka hak Allah itu harus menjadi prioritas utama berukti tebang hak si Allah Ta'ala. Maka kezaliman itu merupakan bagian daripada dosa beli ya dendek zalim sekecil-kecil zalim ya sekecil-kecil zalim pokok dendek jari dengan zalim wah zalim itu apa lamun bab secara fikih hak akhdhu haqqul ghairi bi ghairi izni zalim nu lamun bab fikih membayit hak dengan lain tanpa izinnya. Atau dalam bahasa tasawuf isti'alu malul ghairi bi ghairi izni, menguasai atau menggunakan hak milik orang lain tanpa sepengetahuan yang memiliki. Ya, artinya zalim nu pokoknya teman paatang atau tengadu sindeknya bagian kita memilikinya untuk kita pakai sehingga orang lain tersinggung. Misalkan dolok dengan mengolok orang itu bukan hak kita untuk mengoloknya. Allah saja tidak pernah mengolok hambanya, kenapa kita mengoloknya? Ya, berarti kita itu mengambil haknya dia dengan secara zalim. Kecuali jadi izin dulu, kolok besida dulu, oh sila, udah bolok wah sumpah senang, ya berarti tidak zalim. Lagu mendengar apa-apa, sumpah dia dengan, senak dia dengan, berarti itu kezaliman. Ya, atau misalkan sekedar tembait sandal batur, ya zalim juga. Saya nggak napi, dia deman mau izin, kecuali dia izin. Sehingga juluk sandal seminggu, nggih, unit. Nah baru dia zalim, dia nggak jadi sekali. Ya, dan tulak-tulak jemaah kita dengan yang maaf Idul Fitri, udah. Dan ini baik, ini. Nah itu namanya zalim isti'la ghairi izni atau akhdhu malul ghairi bi ghairi izni, mengambil atau menguasai milik orang lain tanpa izinnya, atau kita itu menyakiti orang lain tanpa haknya untuk disakiti. Ya wah nu kezaliman angka dendek wah zalim itu hukumnya haram. Si kedua, ya ibadi, wahai hambaku, mundu handek zalim, kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Leng Allah Ta'ala, hambangku, selapu si deni adalah dhal bermakna kebingungan, ya, atau sesat, atau bimbang, atau tidak punya arah dan tujuan, ide bingung.
Ya, kalian semua itu bingung, itu nih kan susah, pinang. Ara anda susah, ini. Ara anda susah. Itu susah doang, selapu itu tiang susah, sida susah. Kenapa? Karena manusia itu memang bingung, susah. Susah siapa ya macam-macam. Mun sida sang sida susah ndara kepeng. Mun tiang yang susah kelelah tiang ukuran seperti itu. Artinya kita ini semuanya kebingungan. Bingung wah susah, ya stres. Illa man hadaituhu, kecuali yang aku beri dia petunjuk dengan Allah Ta'ala. Kecuali dengan si bimbingku ya ampun dia susah. Nah, sekali Al-Quran tersebut ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kekasih Allah nu dia khauf, dia khawatir, dara susah, dia nara gana stres. Kenapa? Karena dia itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Fastahduni ahdikum. Maka tugasmu ampu endek desayan bingung dengan Allah taala, fastahduni. Ya, lamun is dalam bahasa Arab niki bermakna tolab. Ya, tolab. Istighfar itu minta ampunan, istighosah itu minta pertolongan, isti'anah itu minta pertolongan, apa man pokoknya si is maknya minta. Lamune istahdun ngendeng sidet petunjuk kepadaku, ahdikum aku akan tunjukkan ampu dengkah bingung. Nah berarti hakikat manusia itu gente bingung doang wah hidup ni, gente susah doang wah lamun dek mau hidayah lengan Allah Ta'ala. Ya, angkali dalam setiap sembahyang wajib si pertama tengendang hidayah. Kembe ampu dek bingung. Ya, apa lente ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan, hidayahkan kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus itulah yang akan membuat kita tidak bingung, tidak stres, tidak bingung, tidak susah. Ya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, tidak jalannya orang yang engkau benci, waladdall, dan orang yang bingung ukuran. Ya, dengan si sesat-sesat nu ukuran kan ya bingung. Dengan ateis ukuran, dengan PKI di nara agama ya bingung sebenarnya ku ngombe aja. Nah, bingung dengan apa tujuan hidupnya apa sehingga semaunya dia hidup. Kenapa? Karena dia bingung sendiri ganda ngombe. Lamun itu kan jelas arahnya. Arah kita adalah akhirat, kita mati, kemudian amal kita dipertanggungjawabkan, dikubur, ada alam barzakh, sudah diberitahukan semua. Wah jelas, lamun dia beramal soleh ni mau de, lamun dia maksiat ni mau de, lamun dia bersedekah ni mau de. Itu kan tuntunan Allah. Ampun dek terbingung, maka kita ini akan selalu bahagia. Lamun tu mau hidayah Allah Subhanahu Wa Taala, ngendenglah hidayah. Ya, angka di antara doa yang warid dari Nabi ta'ajah itu Allahumma apa? Apa? Inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah kami mohon kepadamu berikan kami hidayah, petunjuk pun dia terbingung. Lamun dia demanmu petunjuk berarti si dia bingung. Nah berarti mun dia bingung no berarti dia demu hidayah. Ya susah si dia makan stres, si dia sedang tidak dapat hidayah. Mun dengkah stres di situlah ada hidayah. Angka mun dia tenang, setenang-tenangnya ngaji, nah berarti le itu tahu hidayah. Ara dia susah le itu, ara stres le itu, angkat tangan kan dek nara ya mun dia stres sendiri dia le itu nule pantai atau dengar rokok. Ya. Maka kita ini bagian daripada hidayah yang menenangkan kita, tenang itu. Nah maka tugas kita minta Allahumma inna nas'alukal huda, ya Allah tunjukkan kami, ampun dek bingung karena kita ini punya sifat pertama itu bingung, itu susah, itu stres. Minta hidayah, tugas kita minta hidayah si pertama. Si kedua, ya ibadi kullukum ja'iun illa man at'amtuhu fastat'amuni ut'imkum. Wahai hambaku, si dunia selapu dalam keadaan lapah ya. Lapah maka ngendeng mangan le aku kubeng si demangan no dengan Allah Ta'ala. Itu ni lapah kan selapu no. Makat mun de lahir-lahir de nangis, makat de nangis ya,
ide lapah itu. Ya. Iya kan, sugulah kantiannya muntah ngeros apa? Oh nih. Lapah, ya pun tersusuin, lek susunu tahu rezekin Allah Taala, engkah nelapah. Lawan mau nelapah malik nangis ya datang susu. Nah, iya kan, coba mun nerak susu nina, kena nangis sendiri. Ya. Maka kita ini terlahir dalam keadaan lapar. Terus ukurannya aneh, siwa bulan telit perut kandungan ibu kita. Tapi kita tidak bisa ngapain, sudah cogo doang. Ya, cogo apa yang sudah bisa kerjakan? Sudah nambah, ini, sudah berkantor jadi pegawai negeri. Kan enggak, kan sudah congok doang di perut ibu 9 bulan. Tapi masya Allah dia bisa hidup. Berarti apa? Allah aktif memberi makan dia. Ya terurus ya si Allah Ta'ala. Lewat apa? Lewat plasenta ibu. Ya, plasenta ari-ari ibunya, setiap dia lapar asupannya melalui itu. Ya. Sampai siwa bulan, padahal yang belayang ketur lagu ini besok dia harak nangis di dalam tian. Dia nangis ini ada dalam tian. Lapar. Ya. Iya. Kemudian lahirlah dia. Lahir apa tahun negawe masih cobain dong. Apa tahun negawe sindelai dia nara kan. Ya, itu tahu nangis doang. Ia lapah ya nangis, ia nyetannya nangis, melenai nangis, menek nangis, nenek nangis, kepanasan, pokok nangis toh. Ikhtiar kita pertama kali, si tahu tegawi adalah nangis toh. Lagu Allah Ta'ala datangkan makanannya, cukup dia dengan nangis doang. Sampai 2 tahun hanya bisa menangis. Kemudian sampailah dia bisa bekerja. Kemudian faida huwa khasimun mubin. Terus tiba-tiba dia lupa jok Allah Ta'ala. Siwa bulan 2 tahun timpan si Allah Ta'ala. Padahal dia tahu ngeruit, dia tahu ngombe-ngombe, lagu tetap netebang pelihara si Allah Ta'ala. Walaupun dia begawe ke para nari ceket, para nari hebat, jari pejabat, jari dengan sugih. Ini dia no hangat saya atas doang ada. Siapa kita? Lupa dia. Ya, lupa bahwa dulu kita tidak bisa apa-apa. Maka yang tasawuf mengatakan ada istilahnya lah ini taslim, tafwid, kemudian baru tawakal. Ya, ya. Taslim itu si paling atas. Taslim nu seperti bayi. Ndek nuah bekerja, ndek nuah ngombe-ngombe, ya momot doang ukuran siwa bulan, dia ngombe-ngombe, tapi Allah begitu aktif ngurus dia. Ya, sida ngombe ndek nara kan. Allah aktif memberi sida makan, menghangatkan sida, memberikan sida cuaca yang enak, pemandangan yang enak ukuran, walaupun tanpa gerakan. Kemudian tafwid, ada gerakan sedikit, ya ini apa? Dengan menangis saja. Itu namanya tafwid. Oe, kemudian datang susu. Ya. Nah, kemudian ada tawakal, bisa dia bekerja, ikhtiar dia. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala masih memberikan dia dalam ikhtiarnya. Lagu lamun wah lupa ibadah, nah disitulah Allah murka kepada dia. Saya apa yang pernah sombong. Nah jadi ngendeng lah tipe Allah Ta'ala mangan. Ya Allah ku lapa bengkepeng mana-mana sejuta ke ini. Kanggo tuh nah, kanggo silahkan mintalah ke Allah. Artinya masalah rizki ngendeng jok Allah ndek nekakenan doang. Makanan itu bagian daripada rizki. Maka rizki itu mintalah ke Allah karena Allah itu maha kaya. Jadi ndek engkah ngendeng mbe ndek nara tetep yang rezeki si Allah Ta'ala. Padahal si delep tetap mau mangan, mau nyampah, mau sehat, mau beriak. Ya, itulah rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ukurannya ndek ngendeng tetep bayang. Apalagi gente ngendeng. Maka dengan Allah Ta'ala dende engkah ngendeng jok aku rezeki. Gengku cukupang wah rezeki ndek. Ukurannya ndek man selesai rezeki ndek. Le dunia nu ndek dengan temate yang si Allah Ta'ala. Ya. La yamutul abdu hatta yatimullahu rizqahu.
tidak akan mati seseorang itu sebelum Allah sempurnakan janji rizkinya. Ya, ukuran arak dengan ya sehat wah ukuran itu hingga seneta operasi luik sinong mangan rendang 10 buyang ukuran ya gedang 100 ukuran lagu hingga sehingga senebesoh mati teparan sehat. Itulah cara Allah menyempurnakan rezekinya. Ampun dan tertuntut Allah Ta'ala jemak dek neman buik rezekina lek dunia. Nah, jadi lek rezeki dunia ni buiang julu wah rezeki tu. Daka gente mati ukurannya jemak de mati ne ketebuiang wah tersetor kiriman rezeki nu. Kadang mai si nemangan. Ya, paranti wah sehat. Keputan besar-besar ini tutu ya, ya. Kemudian si keempat kata Allah ya ibadi kullukum arin illa man kasautu fastaksuni aksukum. Wahai hambaku kalian itu arun artinya telanjang ya, telanjang denara si dono betangkong kecuali yang aku beri tangkong maka mintalah tangkong kepadaku, mintalah pakaian. Ya, arak lahir langsung de berjas. Ya, berona lahir betangkong, bepopo, ukuran dinar. Kita ini semuanya lahir dengan tangan kosong. Ya, tangan kosong tanpa membawa apa-apa. Angka lamun kanak mati mesti menggenggam tangan. Lamun dengan mati mesti membuka tangan. Munda lahir ngenin tanda, munda mati ngenewan tanda. Cabang besar yo. Kenapa kata ulama tasawuf? Karena setiap manusia baru terlahir seolah-olah dia ingin menggenggam dunia dan isi nafsu. Lagu menuah mati seolah-olah dia narak terjauh lepas selapu. Itu nih telanjang, tidak punya apa-apa. Ya, kecuali Allah hiasi kita dengan pakaian dan seterusnya yang Allah berikan gratis buat kita. Ya, betangkong bagus, betelekong bagus, tinduk bagus, artinya itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mintalah pakaian, di mana apa? Walibasut taqwa, dzalika khair. Mintalah pakaian dari Allah, maka Allah berikan pakaian. Apa pakaian yang dimaksud adalah takwa. Ya, takwa itulah pakaian si paling bagus. Ya. Maka pakaian paling bagus takwa. Ya karena takwa kita bisa melakukan ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mundet takwa seolah-olah kita ini telanjang. Al imanu uryan leng Nabi. Imanu ya bekelombas. Walibasuhu takwa dan bajunya itu ya takwa. Ya. Iman doang, ya masih bekelombas. Ya. Gagah yang dia tunde. Ara dengan bekelombas gagah. Mumpung besi de ganteng wah. Lagu bekelombas jalan-jalan jauh dayana tuh. Aril ke ukuran dengan usia gagah, bekelombas gagah ya tuh deh. Ya, darah gagah. Mumpung besi de ingas wah misalkan miswet unipas wah. Ukuran dia na beketangkong. Sangkur wah apa-apaan leka. Gagah ya tuh ingas denara lagu seletak dengan sebulat side mun bagus side betangkong gagah ruan tetua tunde ni warna bulan den betangkong mal tianam beledosu apa kanggo ya ada orang begitu. Ini manusianya sudah bulat bidang tianam beledos terus dia betangkong terus betangkong kon jalan kunte iya pun jalan-jalan udah sambil ngerokok. Gantengnya di mana? Iya, di nara ukurannya bulat lagu rapi pakaiannya telang bulat nih pakaian yang kelihatan. Apalagi negagah terus bagus pakaian itu kan hebat. Maka iman tuh sehebat-hebat perhiasan tapi dia masih telanjang kalau tidak ditakwain. Maka saya kurang indah, maka indahkan dia dengan takwa. Nah, ia pun tengendeng huda wat tuqa, minta petunjuk dan takwa. Ya, takwa tengendeng ampu te bertakwa ti Allah Subhanahu Wa Taala.
Kesimpulannya nanti di bawah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala meminta kita untuk semua ini? Ya ibadi, innakum tukhti'una bil laili wan nahar. Wahai hambaku, kalian semua melakukan dosa bil laili wan nahar, di waktu siang dan malam. Wa ana aghfirudz dzunuba jami'a, sementara saya mengampuni seluruh dosa. Fastaghfiruni aghfir lakum, maka mintalah ampun, maka aku akan mengampuni seluruh dosa. Jadi mintalah ampun pada Allah, karena Allah mengampuni segala dosa. Dosa apa sih ndak tak ampun? Dia narak dosa ndak tak ampun. Dosa syirik tak ampun atau ndak? Tak ampun. Tapi kalau kita masih sempat minta ampun, sinden tak ampun, dosa belik syirik ukurannya terjauh mati, ya nunden tak ampun. Ya. Maka hati-hati membawa dosa yang belum terampuni. Angka neke dengan yang ampun maaf ukurannya munteluik salah, sebelum jemak dia tetalet si dengan beruk dia tendengang ampun maaf panggeh ndi uni ane mendetaziahkan wah mati kaya pentendengan ampun maaf sin masih hidup ndi wah nyandang ampun maaf istighfar maafang almarhum niki nggih luwek dosa niki unin nggih lagu dalam mangan tak sudi ku memaafkan kalau dosa ngingi ka mulai kubur. Maka mintalah ampun ke Allah Subhanahu wa taala. Apapun dosanya, mintalah ampun kepada Allah, sehingga tidak ada alasan kita ini tidak memantaskan diri untuk datang ke Allah. Kan luwe sementara para nerik luwe dosa ndek ku paut tau ku jok pesigi tunin kembe aku pekan doang tau ku paut tuni aneh justru side paling paut. Kenapa? Yang paling banyak dosanya datang ke Allah. Ya, aku ndek ku paut ngaji ustaz kembe nu pegocekan tau ku paut. Justru yang paling pantas itu semakin banyak dosa, kita semakin pantas datang ke Allah. Tapi logika kita kadang dibalik oleh syaitan. Antu jandara potongan mek tamu surga uni neraka wah terima be nggih. Ya. Maka kita jangan berputus asa dari ampunan Allah Subhanahu wa taala, sehingga memantaskan kita untuk selalu datang ke Allah Subhanahu wa taala. Dendek anggap dengan soleh doang, dengan alim doang, dengan bagus doang tahu datang tipa Allah. Selapu tu tahu datang tipa Allah Subhanahu wa taala asal temili. Si penting malam yugorgir, si penting dek neman sampai nyewe tipa tenggorokan. Mun wah nyampe tenggorokan jak napas de tutu wah tobat nu. Ya. Astagfirullah, saya ndak tetebok si malaikat. Jangan, jangan. Ya, mumpung masih hari ini kita diberikan keafiatan, mintalah ampun pada Allah apapun dosanya. Ya ibadi wahai hambaku, lan tablughu durri, kalian tidak bisa membuat aku bahaya. Fatadurruni, dengan bagaimanapun caranya. Lan tablughu naf'i fatanfa'uni, kalian pun tidak bisa memberi manfaat kepadaku bagaimanapun cara kalian memberi manfaat. Artinya Allah nu ndik narak bau minyak ieu mudarat bahaya atau memberi manfaat ke Allah. Apakah kita ini bermaksiat itu bahaya buat Allah? Tidak. Apakah kita ibadah itu kemuliaan buat Allah? Tidak. Ya, tidak. Saya nggak nafi ibadah kita untuk kita. Sayan bagus ibadah tu, sayan bagus hidup tu isi Allah Subhanahu wa taala. Bukan memperbaiki Allah, memuliakan Allah ukurannya. Lagu itu muliaan iri itu lewat apa? Lewat tenggawe perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya nggak mau dek ibadah ukuran dek narak masalah jok Allah taala. Generugi Allah taala. Ya, misalkan selapu wah jin manusia timur barat dek narak ibadah ndara iman tipa Allah taala. Apakah berkurang kemuliaan Allah? Tidak. Atau sebaliknya selapu ibadah jok Allah taala jin manusia timur barat laut daya. Selapu beribadah.
Apakah bermanfaat buat Allah? Dia narak manfaatnya, karena Allah secara zatiyah itu adalah al-ghani. Allah maha kaya zatiyah. Kalau kita ini kayanya sifatiyah, sifatan bukan zatan. Ndek zatnya. Itu ini kan lahir miskin, lahir telanjang, tidak punya apa-apa. Nah begitu dia itu sudah dewasa, baru kita disifati si kaya, si miskin, si ini, si itu. Ya, nah sifat-sifat yang melekat itu bisa membahayakan atau memudaratkan. Tapi kalau Allah zatnya tidak termudaratkan, tidak termanfaatkan oleh apapun. Maka dari itu kata Allah, "Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahid minkum ma zada zalika fi mulki syai'a." Seandainya seluruh jin manusia ibadah, hendaknya akan mengurangi kemuliaan Allah, atau dia tidak akan menambah kemuliaan Allah, karena ibadah itu untuk kita jamaah. Ini harus dicamkan bahwa ibadah nu bukan untuk baiknya ke Allah. Lagu baiknya itu kembali ke kita. Ya pikiran nundi, sehingga si denu kadang de deman ibadah, ida abot ibadah, abot sembahyang, abot apa, sehingga si demikir apa lelahnya doang, apa manfaatnya tipa aku. Padahal ibadah kita itu untuk Allah dan kita dapat manfaatnya. Ya, melenda sugeh misalkan bersembahyang wahduha, maka lewat wasilah solat kita Allah datangkan kemuliaan itu buat kita. Ya, ukurannya demi apa-apa wah ibadah ini caranya. Ampun datang kemuliaan itu. Berarti mondek tebaanu ibadah berarti mudaratnya datang buat kita. Dia narak jak Allah Ta'ala untuk kita sendiri. Terbagus tipe Allah, bagus untuk itu. Terlengi tipe Allah, lengi untuk itu. Nah niki, maka munde malas-malas ibadah no pikiranlah aku ni gengku mele apa, gengku manfaatnya mele apa. Pikirkan yang kita dapatkan dari Allah. Jangan pikirkan Allah itu dapat apa, tapi pikirkan kita dapat apa dari ibadah itu. Pikiran wah, sehingga boleh enggak kita misalkan tersembahyang jam masjid, maka ada jam masjid pokok tamu surga kanggo tunde kanggo, maka ada zikir selawat 1000 kali pokok rusuge kanggo tunde kanggo, maka ada sembahyang tahajud ampun tak jabatan kanggo sila. Kenapa? Manfaatnya untuk kita. Lagu tetap salatnya lillahi ta'ala, ibadahnya kan lillahi ta'ala. Dia mesti terubah, tidak akan pernah berubah. Nah niki jamaah, wallahu alam bisawab. Lanjut pertemuan berikut, masih agak belus kedik. Cukup ini wallahu alam. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam ajma'in. اللهم ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا. وإذا أردت فتنة فينا فاغبطنا إليك غير مفتونين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا بعد هذا تفرقا سنا موفقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.